Halo teman-teman semua, video kemarin ya kita udah belajar tentang virtual environment. Nah, sekarang teman-teman kayaknya saya bakalan bikin playlist baru. Jadi ini udah nggak terlalu basic lagi Python-nya. Kita akan belajar yang namanya Object Oriented Programming di Python. Kalau misalnya teman-teman masih bingung tentang yang ada di Python Basic, mendingan sebelum lanjut ke playlist yang OOP ini, mengerti dulu setiap video-video yang ada di playlist Python Basic. Oke, untuk memulai video OOP, mungkin di sini ya kita buat dulu file namanya basic.oop.py ya. Nah ini teman-teman, jadi sebenarnya di dalam Python semua hal itu adalah objek gitu bisa dibilang ya. Kalau teman-teman ingat ketika kita menuliskan kayak gini misalkan print ya dari type dari misalkan boolean false ya. Kita jalanin filenya. Nah, ini tuh adalah kelas teman-teman. Nah, jadi false ini sebenarnya adalah objek dari kelas boolean gitu. Nah, misalkan juga yang lain ya. Misalkan 5 gitu. 5 ini adalah kelas integer. Jadi masing-masing tipe data ini, masing-masing kelas ini, kalau teman-teman ingat lagi, memiliki metodenya masing-masing gitu ya. Misalkan ini ya, type dari list, misalkan di sini Elga, kita bisa nambahin metode yang sesuai dengan yang ada di dalam kelasnya itu. Kalau kita ini dulu lah ya. Ya lihat dulu type-nya itu apa. Nah, list gitu ya. Dan ketika list itu dia punya metode-metodenya tersendiri yang tidak dimiliki metode-metode yang ada di kelas integer dan di kelas boolean. Kalau di Python kita bisa membuat kelas atau tipe data kita sendiri gitu. Pembuatan kelas ini nama paradigma untuk membuat programmingnya disebut OOP atau Object Oriented Programming gitu. Dengan Python kita bisa menggunakan paradigma untuk programming yang namanya OOP. Oke, mungkin kita langsung aja cara membuat kelas di Python ya teman-teman. Nah, di sini ada keyword baru yang bakal kita pelajari namanya itu kelas. Jadi, kelas ini adalah keyword untuk membuat kelas di Python. Jadi, misalkan kita mau bikin nama kelasnya manusia gitu ya. Kita mau bikin kelas manusia. Nah, ini penulisan untuk kelas, teman-teman, berbeda dengan variabel ya, dan juga fungsi. Jadi di sini namanya camel case. Setiap kata itu huruf besar. Jadi kalau misalkan ada dua kata, jangan pakai underscore gini, teman-teman, tapi langsung misalkan manusia hebat gitu ya. Manusia hebat. Nah, ini tuh dibuat konvensi atau best practice di Python dalam penulisan nama kelas itu dibuat camel case seperti ini. Kayak gitu. Kalau cuma satu kata aja ya udah kayak gini gitu ya. Nah, terus ini sementara saya buat pas aja gitu ya. Pas itu supaya ini nggak error gitu. Jadi kalau misalkan tanpa kayak gini ya, misalkan kita jalanin, nah ini nggak boleh karena nggak jelas gitu ya kelas manusia ini apa. Nah kalau pas ini artinya oke, saya sudah tahu nih, saya pengen membuat kelas manusia tapi saya belum tahu isinya apa. Kalau kayak gini udah jalan teman-teman. Nah ya nggak error. Oke, ini kita komen. Nah terus ini untuk cara pembuatan kelasnya kayak gini aja, sederhana ya. Jadi kelas itu, dari kelas itu kita bisa membuat objek-objek. Jadi gitu hubungannya, satu kelas itu bisa terdiri dari banyak objek. Misalkan buat manusia gitu ya, buat manusia. Saya ngebuat objek kelas dari kelas manusia gitu. Nah, ini pembuatannya kayak gini. Nah, jadi kalau kita print ya teman-teman, manusia ini. Nah, ini adalah manusia objek at segini gitu. Jadi ini adalah objek dari manusia atau misalkan kayak gini ya biar jelas. Jadi Elga sama dengan saya buat variabel Elga yang dia itu adalah objek yang bertipe manusia. Jadi Elga itu adalah manusia. Nah, kalau kita print Elga sama ya. Jadi ini Elga itu adalah objek dari manusia. Nah, ini kita bisa bikin banyak gitu manusianya, objek manusianya. Misalkan ada Andi ya, ini juga manusia gitu. Nah, ini juga manusia. Jadi kalau print Elga sama Andi, Elganya adalah objek dari kelas manusia, Andi juga objek dari kelas manusia, tapi disimpan di memori yang berbeda. Nah, gitu. Ini disimpannya di memori yang berbeda. Kayak gitu, teman-teman, untuk pembuatan kelas dan objek di Python. Jadi ini bisa dibilang, teman-teman, inisiasi objek manusia, objek dari kelas manusia ke dalam variabel Elga.
gitu. Yang ini berarti inisiasi objek dari kelas manusia ke dalam variabel Andi gitu ya. Ini menginisiasi sebuah objek. Caranya seperti ini. Kayak memanggil nama fungsi ya, teman-teman. Nah, kenapa sebenarnya kita harus menggunakan OOP, teman-teman? Ini merupakan sebuah paradigma programming ya. Kalau yang misalkan kita terus aja panjang ke bawah, itu disebutnya dengan procedural programming. Kalau dengan kelas ini ya, ini tuh bisa membuat kodenya jadi nggak berulang-ulang. Jadi dengan kita menginisiasi manusia ke dalam Elga. Nah, jadi Elga masih objek manusia, tapi bisa sifatnya berbeda dengan Andi tanpa harus mengulang-ulang kodenya gitu, teman-teman. Nah, mungkin kalau masih belum terlalu nangkap, nggak apa-apa. Tapi ini yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita caranya membuat kelas di dalam Python dan bagaimana cara menginisiasi sebuah objek dari suatu kelas tertentu. Nah, oke teman-teman, itu untuk basic class. Jadi di video selanjutnya kita akan belajar tentang atribut di dalam kelas itu kayak gimana gitu ya. Atribut itu apa dan penggunaannya kayak gimana di Python. Terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat videonya. Sampai jumpa lagi. Dadah.